Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat pembelajar, ketemu lagi dengan saya Eri Wahyudi, dosen di Politeknik Keuangan Negara STAN. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi KLC tentang penilaian bisnis. Pastinya banyak di antara kita yang penasaran tentang apa itu penilaian bisnis. Kayaknya susah atau udah dipelajari ya? Nah, tenang aja, saya akan mengantarkan teman-teman semua untuk mempelajari step by step tentang penilaian bisnis. Yuk, kita ikuti di bagian yang pertama. Nah, yang pertama, yuk kita kenalan dulu nih sama penilaian bisnis. Ya, penilaian bisnis, kalau dari susunan katanya, terdiri dari dua kata ya. Ada kata penilaian dan bisnis. Penilaian sendiri dapat diartikan sebagai sebuah proses pekerjaan seorang penilai dalam memberikan opini tertulis mengenai nilai ekonomi suatu objek tertentu pada saat tertentu. Nah, di sini objeknya adalah bisnis yang dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan komersial, industrial, jasa, atau investasi. Nah, menurut standar penilaian Indonesia atau SPI yang dikeluarkan oleh MAPI, penilaian bisnis dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau proses untuk sampai kepada suatu pendapat tentang nilai suatu perusahaan atau badan usaha, business enterprise, atau kepentingan atau kepemilikan atau interest yang di dalamnya meliputi penyertaan dalam perusahaan seperti saham, aktiva tak berwujud, dan transaksi material. Nah, ruang lingkupnya apa saja sih penilaian bisnis ini? Nah, ternyata penilaian bisnis ini dapat digunakan dalam rangka menilai suatu penyertaan atau ekuitas atau saham, bisa digunakan dalam penilaian perusahaan atau badan usaha, bisa digunakan untuk penilaian aktiva tak berwujud, juga digunakan dalam penilaian kerugian ekonomis. Lalu, penilaian bisnis ini dimanfaatkan untuk apa saja? Ternyata banyak sekali hal-hal yang ada dalam kehidupan sehari-hari ini memanfaatkan penilaian bisnis ya dalam urusannya. Misalnya untuk kepentingan merger dan akuisisi perusahaan, proses reorganisasi atau pemisahan bagian suatu bisnis atau yang kita sebut sebagai spin-off. Kemudian dalam proses likuidasi suatu perusahaan, dalam rangka initial public offering atau penawaran saham perdana atau IPO. Pada saat digunakan untuk klaim asuransi dalam rangka menghitung kerugian ekonomis. Kemudian untuk kepentingan perpajakan, penyertaan modal dari pemerintah juga pada saat digunakan untuk mengetahui nilai dari suatu aset atau aktiva tidak berwujud. Lalu siapa yang bisa melakukan penilaian bisnis? Ya, tentunya penilai. Baik itu seorang penilai publik yang bekerja untuk masyarakat maupun penilai yang diangkat oleh pemerintah. Ya, penilai pemerintah yang kita kenal selama ini yang dapat melakukan penilaian bisnis adalah penilai pemerintah dan penilai pajak. Khusus untuk penilai pajak, dia adalah penilai yang diangkat dan bekerja untuk Direktorat Jenderal Pajak. Nah, barangkali dari kita semua ada yang pernah mempelajari mengenai penilaian properti. Nah, terkait dengan penilaian bisnis, apa sih perbedaannya? Ini dia beberapa perbedaan tentang penilaian bisnis dengan penilaian properti. Yang pertama adalah objeknya. Penilaian properti, objeknya misalnya berupa tanah, bangunan, kemudian peralatan, dan lain sebagainya. Sementara untuk penilaian bisnis, objeknya bisa berupa perusahaan, penyertaan, maupun aktiva tak berwujud. Tujuannya pun berbeda-beda. Penilaian bisnis, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bisa digunakan untuk kepentingan merger, untuk kepentingan akuisisi, IPO, dan lain sebagainya. Sementara penilaian properti kadang-kala diperlukan untuk penilaian barang jaminan, untuk lelang, untuk perpajakan yang terkait bumi dan bangunan, dan lain sebagainya. Data yang dikumpulkan dan dianalisis tentu juga berbeda.
pada penilaian properti, atribut yang dikumpulkan itu misalnya seperti karakteristik tanah, luas bangunan, lebar jalan, dan lain sebagainya. Sementara pada bisnis yang kita perlukan adalah data proyeksi, data strategi perusahaan, data industri perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, basis ilmu pengetahuan yang diperlukan juga berbeda. Pada penilaian properti lebih kepada ekonomi properti. Sementara untuk penilaian bisnis ini banyak memerlukan ilmu-ilmu mengenai akuntansi dan manajemen keuangan. Metodologi yang digunakan juga tentunya berbeda antara penilaian properti dengan penilaian bisnis. Meskipun jenis pendekatannya sama, tetapi metodologinya secara khusus mereka semua menggunakan cara yang berbeda. Nah, Sobat Pembelajar, itu tadi materi kita untuk hari ini sebagai pembuka pengenalan mengenai penilaian bisnis. Kita jumpa lagi di materi-materi KLC mendatang tentang pendalaman penilaian bisnis. Sampai jumpa.